Setelah dari warung, saya dan tim menuju ke Polres Tangerang Selatan. Di situ saya bertemu dengan beberapa rekan-rekan media lain dan mendapatkan informasi bahwa terduga pelaku sedang menjalani pemeriksaan. Bahkan ketika mereka tiba di Polres, mereka ini didampingi oleh orang tua dan juga kuasa hukumnya dan datangnya sembunyi-sembunyi pakai masker. Aksi perundungan siswa SMA Binus School Serpong ini mengusik perhatian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak. Kementerian PPPA mendatangi Mapolres Tangerang Selatan guna memberikan bantuan untuk korban perundungan. Dan dalam kunjungannya, Kementerian PPPA ini juga sempat menemui para terduga pelaku di ruangan penyidik. Meski tidak memberikan bantuan perlindungan kepada para terduga pelaku, namun pihak Kementerian PPPA memastikan proses hukum berjalan sesuai perundang-undangan, baik terhadap korban maupun terduga pelaku. Penting masih kami memastikan apakah sudah mendapatkan pendampingan psikologis dan anak masih butuh pemulihan. Tidak hanya terduga pelaku, Vincent Rompis selaku orang tua dari salah satu terduga pelaku juga diperiksa di Mapolres Tangerang Selatan. Pemeriksaan berlangsung kurang lebih 8 jam. Dari jam 11 siang baru selesai sekitar pukul 7:30 malam. Dan usai diperiksa, Vincent menyampaikan permohonan maafnya atas perilaku anaknya yang menyebabkan seorang siswa jadi korban perundungan. Vincent juga menyampaikan bahwa saat ini posisi anaknya adalah masih sebagai saksi, belum ditetapkan sebagai tersangka. Alhamdulillahnya lancar, semua sudah berjalan, tadi juga ya lancar-lancar semua dan polisinya pada baik-baik semua. Bang, jadi motifnya gimana sih Bang dari anak kamu sendiri Bang? Apanya? Motifnya gimana? Nanti kita lihat aja dari hasilnya seperti apa. Sekali lagi kami menghargai proses yang diambil dari Kapolres. Bang, untuk anak statusnya gimana Bang sekarang Bang? Statusnya gimana Bang? Iya, masih saksi. Oh, masih saksi. Kalau untuk status sekolah sendiri, Bang Vincent mungkin? Itu kita belum tahu ya, masih proses juga. Mas Vincent, ini kan di Twitter juga banyak yang ternyata justru membela Legolas dan juga teman-temannya gitu yang mengatakan bahwa si korban ini ternyata juga problematik. Ada tanggapan? Saya nggak tahu, justru saya sudah tidak membuka sosial media sudah seminggu, 2 minggu ini udah nggak buka sosial media. Tapi kakak dukungan kepada Legolas dan teman-teman juga banyak. Saya tidak peduli apapun, yang saya pedulikan hanya saya ingin masalah ini cepat selesai. Semoga ya terima kasih buat semua teman-teman yang udah mendoakan juga. Semoga sekali lagi saya masih membuka atau berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor untuk biar semua ini masalah bisa diselesaikan secara baik. Keluargaan yang penting, kekeluargaan, semoga bisa menemukan titik terang untuk berdamai dan berdiskusi dan juga ya semua bisa kembali normal lagi. Sama korban dan orang tua korban mungkin udah ketemu atau tidak? Saya masih berusaha untuk berkomunikasi dengan pihak pelapor. Hingga hari ini, informasi yang kami dapatkan adalah polisi telah menaikkan status kasus bullying ini ke tahap penyidikan. Dan dalam kasus ini, polisi menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga pasal pengeroyokan. Dan hingga saat ini juga masih belum diketahui ada berapa banyak pelaku yang sebetulnya terlibat dalam kasus ini. Meski demikian, sudah ada beberapa terduga pelaku yang telah dipanggil polisi. Untuk hari ini, tim penyidik dari unit PPA Polres Tangerang Selatan telah memeriksa lebih kurang 8 orang saksi, didampingi oleh orang tua, PH, ada perwakilan dari Bapas dan juga perwakilan dari pekerja sosial dari Dinsos. Baik itu. Ya Pak, dari 8 saksi ini apakah sudah bisa disimpulkan mengerucut kepada terduga pelaku Pak? Sampai dengan saat ini proses masih berjalan, masih didalami semua keterangan yang mereka berikan. Nanti untuk update hasil penyelidikan nanti akan disampaikan. Pak, dari 8 saksi ini diperiksa itu memakan waktu berapa lama nih Pak? Dan apakah itu dilakukan secara bersamaan atau terpisah? Dimulai dari pagi tadi sampai dengan malam ini masih berlangsung. Untuk teknik pemeriksaannya tentu saja bertahap bergantian. Dan Inside Storyan, ada hal yang mengherankan dan jadi temuan baru bagi kami tim Inside Story di lapangan kemarin,
di Mapolres Tangerang Selatan. Jadi pada saat saya datang, ada juga orang tua yang melaporkan kasus bullying yang terjadi terhadap anaknya dari sekolah yang sama. Dan yang paling miris, ini bukan dari level SMA, tapi justru di tingkat TK. Saya nggak habis pikir, ini sekolah elit, tapi kok bisa nggak peka ya dengan keadaan ini? Ditempeleng. Terus itu setelah kita tanya kepada cucu saya, kamu kenapa saya dipukulnya? Nggak mau sekolah lah, saya takut sekolah. Kenapa? Akhirnya kita, ibunya cerita ke gurunya Miss Jill itu kan, kepala gurunya lagi Ibu Hilda. Juga coba mereka menanggapinya tidak ada tindak lanjutnya, nggak ada solusinya, begitu aja. Itu ternyata dia bilang bukan ditempeleng, cuma ditepak begitu aja. Nah, itu sekali. Terus waktu pergi juga apa ya, outdoor itu juga semuanya juga dipukul juga. Terus yang nggak lama lagi, nggak berapa lagi diinjak kelingking tangannya itu, diinjak sama anak itu juga. Ya, anak ini kan juga anak TK kan, harusnya guru lah yang bertanggung jawab dong. Sekarang pihak kepala sekolah juga dia. Orang apa berapa orang itu? Satu. Dia aja orang. Kan. Terus dia juga sikut, dia punya tulang iganya disikut juga. Terus ada berapa kali dipukul. Terus cucu saya ini setiap berapa bulan sekali itu dia mau nggak mau ke dokter. Jadi ada keluhan sakit di dalam, sakit timah. Kalau mau diajak ke sekolah tuh dirayu dulu, dibeliin mobil-mobilan, terus nanti dibeliin main-main dulu, beli roti, beli apa semua. Terus nanti kalau udah sampai ke sekolah nggak mau turun dari sekolah. Artinya trauma berat. Akhirnya kita terakhir yang terjadi tanggal 10 Januari tahun 2024, sampai saya menyaksikan bahwa dia teriak gitu loh. Saya di mobil lari juga, kenapa suara cucu saya tuh familiar kan saya lari, wah dia teriak, rupanya dipukul tangannya di sini dengan botol minuman. Wah, teriak sekali, ada fotonya dia nangis semua. Padahal saya bilang guru ini nggak ada ngeliat, kok guru mana? Terus sekolahnya kan aneh juga, sekolah binus kok nggak ada CCTV, security kita nanya juga dia bilang, oh saya sibuk kan ngurusin parkir gitu. Oh, Pak, bisa dilihat anak saya masih di dalam sekolah nggak? Ini kan nggak benar. Bagaimanapun juga pihak binus lah yang harus profesional. Mereka jawabnya apa? SOP mereka kalau anak-anak mukul ini semua ya memang begitu aja kata. Nggak ada solusi, nggak ada. Pembiaran aja kan. Jadi dibiarkan aja. Iya dibiarkan. Saya rekam ya. Saya izin saya rekam semua ucapannya. Guru-gurunya. Jadi guru kepalanya saya rekam. Maksudnya head of the teacher ya, bukan kepala sekolah ya. Head of the teacher saya rekam. Ibu Rosemary yang dari Filipina juga ucapannya saya rekam. Saya tulis, saya bilang ini not electron, kamu tanda tangan. Dia tidak mau tanda tangan, cuma dicoret-coret tangan. Kadang-kadang saya berpikir, apakah betul semua ini jadi tanggung jawab pihak sekolah? Atau seharusnya memang dari rumah, didikan terhadap anak-anak supaya mereka bisa bersosialisasi di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun dengan attitude yang baik. Apakah tepat jika hanya menyalahkan sekolah saja? Apakah tepat menyalahkan rumah saja? Bagaimana sosiolog melihat fenomena ini? Nah, ketika kita tidak hadir, maka digital lah yang kemudian menggantikan saya dan orang tua lainnya untuk memberikan pengasuhan. Sayangnya kita tahu konten negatif itu banyak sekali hadir kepada anak-anak kita, seperti konten-konten